Pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam bagian pertama. Dalam bagian pertama dari materi perkuliahan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam ini akan disampaikan berbagai macam sumber daya alam Indonesia, macam-macamnya, organik dan non-organik, renewable dan non-renewable, hayati, non-hayati, dan kemudian dihubungkan dengan kebutuhan hidup manusia yang harus dicukupi, memerlukan sebuah proses pemanfaatan sumber daya alam itu untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup manusia. Sehingga pada bagian 1 perkuliahan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam ini akan mencakup pengenalan sumber daya alam Indonesia, mencakup yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam itu untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia yang memerlukan di sini pendefinisian kebutuhan hidup manusia itu apa. Kemudian setelah pemanfaatan dan dapat diproses memenuhi kebutuhan manusia, maka berpikir mengenai konservasi, di mana arahnya adalah bagaimana pemanfaatan itu bisa selamanya, sepanjang kehidupan manusia. Bagian pertama ini hanya mengenai sumber daya alam Indonesia, potensinya seperti apa, dan bagaimana kebutuhan hidup manusia, macamnya apa. Kemudian bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia itu di dalam mensuplai kebutuhan hidup manusia. Sehingga akan diberikan potensi sumber daya alam itu melalui proses-proses kimia, proses industri untuk dibentuk menjadi bahan-bahan atau barang-barang kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam Indonesia terdiri atas sumber daya alam yang bersifat organik dan yang anorganik. Yang organik seperti terlihat dalam gambar ada sumber daya alam yang berupa tanaman-tanaman penghasil karbohidrat, ada yang penghasil minyak, ada yang penghasil protein, ada yang penghasil serat. Sedangkan kebutuhan hidup manusia ada di 8 bidang: pangan, ada papan, ada pakaian, ada pendidikan, ada kesehatan, ada transportasi dan komunikasi, ada lingkungan fisika, kimia, biologi, nuklir, dan ada lingkungan sosial budaya. Sumber daya alam yang ada di alam itu Indonesia dalam bentuk organik, itu di pertanian dan perikanan, serta yang berkaitan dengan tanaman-tanaman dan benda-benda atau barang-barang hidup. Sedangkan yang anorganik dapat berupa mineral-mineral yang ada di alam, emas, tembaga, perak, mahan, besi, besi beri, baja, dan tanggal nanti belah di baja. Data-data sumber daya alam Indonesia itu dapat dilihat di Badan Pusat Statistik, di mana di dalam kaitan dengan Badan Pusat Statistik itu bisa dilihat bagaimana jumlahnya, di mana beradanya di Indonesia sumber daya alam itu, baik yang berupa sumber daya alam anorganik, yaitu mineral dan turunan termasuk timah, ada bauksit, ada emas, ada tembaga, dan seterusnya. Ada juga yang organik, yang semuanya itu bisa dilihat di Badan Pusat Statistik Indonesia. Sumber daya alam itu pada bagian pertama ini nanti akan ditugaskan kepada mahasiswa untuk bisa melihat, mengenali, mengidentifikasi sumber daya alam Indonesia 10 yang termasuk organik, apa saja yang potensial, yang paling potensial di Indonesia, juga yang anorganik,
10 yang paling potensial, Pak. Dari sumber daya alam organik dan organik itu nanti akan muncul sumber daya alam 10 terbaik atau terbanyak di Indonesia dari dalam sumber daya alam anorganik, 10 sumber daya alam organik. Itulah yang nanti akan dipakai sebagai bagian awal untuk bisa melihat potensinya di dalam mencukupi kebutuhan hidup manusia. Tugasnya nanti akan berupa tugas untuk mengidentifikasi sumber daya alam organik. Yang pertama, kemudian yang kedua, mengidentifikasi sumber daya alam anorganik, di mana semua data itu bisa, atau sebagian besar data itu bisa didapat dari data-data di Badan Pusat Indonesia. Diharapkan mahasiswa dapat mencari informasi di dalam data-data tersebut 10 tahun terakhir, 2010 sampai 2019, di mana dengan mengetahui identifikasi itu dapat terlihat seberapa yang bisa diolah dari pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Kemudian petugasan berikutnya adalah mengenali 8 macam kebutuhan hidup manusia, di mana 8 itu adalah kebutuhan pokok pangan, pakaian, perumahan, kemudian pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, kemudian lingkungan fisika, kimia, biologi, nuklir, dan lingkungan sosial budaya. Itu akan dipakai sebagai penugasan yang ketiga, yaitu mengenali kebutuhan hidup manusia itu bendanya apa, barangnya apa, di mana benda-benda itu nantinya dapat dibuat dari sumber daya alam melalui tahapan-tahapan proses. Jadi potensi sumber daya alam organik dan sumber daya alam anorganik itu diproses untuk menjadi benda-benda kebutuhan hidup manusia. Maka harus dikenal dulu benda yang mau dibuat apa, sumber daya alam yang dimiliki apa. Pada dasarnya sumber daya alam organik yang bertumbuh pada terbentuknya oleh tumbuhan, bisa dilihat mekanisme terbentuknya di alam, di mana tanaman di alam itu akan mengubah komponen-komponen organik menjadi, ada yang menjadi karbohidrat, serat, ada yang menjadi minyak, serat, ada yang bisa menjadi serat saja, dan seterusnya. Jenis-jenis tanaman akan harus diidentifikasi mana-mana tanaman yang menghasilkan karbohidrat, mana yang menghasilkan lemak, minyak, ada mana yang hanya menghasilkan serat, atau ada yang menghasilkan kedua atau ketiganya sekaligus. Produk-produk barang tambang di dalam sumber daya alam Indonesia itu perlu dikenali bagaimana trennya atau keadaannya sekarang ini, apakah masih bisa banyak dengan potensinya masih bisa dikembangkan atau sudah menurun hampir habis. Maka diperlukan sebuah studi atau identifikasi sumber daya alam itu. Dan itulah yang menjadi tugas pertama dan kedua. Kemudian tugas ketiga dan empat, mengidentifikasi kebutuhan hidup manusia itu apa. Dalam bidang pangan misalnya apa saja, makanan, minuman. Bagaimana masing-masing daerah Indonesia memiliki jenis makanan yang sendiri banyak sekali. Dan itu harus dikenali untuk bisa di tempat-tempat daerah itu memproduksi pangannya dari sumber daya alam yang ada. Demikian juga mengenai pakaian. Pakaian berbeda-beda di masing-masing daerah. Bagaimana kebutuhan pakaian itu dapat dicukupi dari sumber daya alam Indonesia. Tentu tidak sekali proses jadi. Prosesnya bisa bertahap dari sumber daya alam, kemudian diubah ke bentuk benang, atau kemudian nilon, atau bentuk rajutan, dan seterusnya, baru kemudian dipintal,
dan kemudian telah dipintal menjadi lembaran-lembaran kain dan kemudian ada dipotong-potong jadi bentuk pakaian yang diinginkan. Masing-masing daerah beda-beda, ada yang diperlukan warna-warna cerah, ada yang senangnya warna-warna kalem dan seterusnya. Itu harus disediakan materinya untuk diproses dari alam di dalam bidang pakaian. Demikian juga di dalam perumahan. Ada diperlukan berbagai macam bahan, ada besi, baja, ada kapur, ada semen, kemudian pasir dan seterusnya. Semua itu harus disiapkan dari sumber daya alam dan diproduksi melalui sebuah proses pemanfaatan bertahap untuk bisa menjadi benda-benda kebutuhan hidup manusia. Demikian juga energi untuk transportasi, minyak bumi misalnya. Kemudian harus diganti dengan yang renewable, dari CPO, dari bio premium, dan seterusnya. Itu memerlukan proses pengolahan. Dan proses pengolahan itu adalah bagian dari proses pemanfaatan sumber daya alam untuk menjadi benda-benda yang diperlukan untuk hidup manusia. Proses-proses tersebut nanti akan dikelompokkan pada proses pengolahan sumber daya alam menjadi benda-benda kebutuhan hidup manusia pada bagian kedua dari perkuliahan pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam ini. Bagian pertama harus sampai identifikasi sumber daya alam. Ada nikel, ada emas, ada tembaga, ada perak, manghan, ada batu bara, ada biji besi, ada bahan-bahan yang tersebar di permukaan bumi maupun ada yang di dalam bumi seperti gas alam, ada minyak bumi, ada batu bara yang di dalam sana, ada juga emas yang ada di dalam sana, kemudian harus ditambang. Nah, benda-benda itu termasuk yang ada di gunung, batu kapur, kemudian pasir besi, ada pasir silika, pasir kuarsa, diproses menjadi benda-benda antara atau produk antara, misalnya jadi proses menjadi semen, ada yang proses menjadi besi, ada yang proses menjadi aluminium, ada yang bisa diproses menjadi benda-benda kimia yang didapat dari sumber daya alam. Belirang misalnya, belirang diproses menjadi asam sulfat. Asam sulfat diproses menjadi benda-benda lain seperti misalnya adalah amonium sulfat atau pupuk Za. Demikian juga sumber daya alam yang lain, misalnya ada tanah liat diproses jadi keramik, keramik diproses jadi benda-benda yang berbasis pada keramik, misalnya untuk bangunan sebagai lantai keramik yang umum, ada genteng, zaman dulu namanya genteng dibuat dari tanah liat, kemudian ada genteng, ada batu bata dan seterusnya. Nah, sumber daya alam itu yang berupa sumber daya alam anorganik maupun organik itu tidak sekali proses menjadi bahan yang bisa berguna melalui tahapan-tahapan. Ada yang 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, ada yang berpuluh tahap baru sampai menjadi benda-benda yang dibutuhkan manusia. Misalnya sebuah benda yang namanya alat transportasi mobil. Di sana diperlukan sumber daya alam untuk bisa membuat bagian-bagian dari bahannya. Ban memerlukan karet, memerlukan besi baja, kemudian bagian-bagian tertentu memerlukan keramik, bagian-bagian tertentu memerlukan plastik, bagian-bagian tertentu memerlukan isolator, bagian-bagian tertentu memerlukan cat, bagian-bagian tertentu memerlukan bahan bakar premium atau kemudian bisa harus berupa yang lebih bagus kualitasnya seperti pertalit, pertamax dan seterusnya. Bahan-bahan itu harus dibuat dari sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia. Di samping sebuah kendaraan roda 2, roda 3 itu di samping bahan bakar memerlukan komponen-komponen yang elektrik, kemudian dalamnya memerlukan kawat-kawat, memerlukan spark plug, memerlukan sebuah alat, sebuah
komponen yang harus tahan suhu tinggi, ada bagian transmisi energi dan seterusnya. Semua komponen itu harus bisa dibuat dari sumber daya alam manusia menjadi besi, menjadi baja, menjadi keramik, menjadi bahan bakarnya, menjadi ban, menjadi karet, ada dari polimer, menjadi plastiknya, menjadi balon lampunya, ada bolamnya, ada dan seterusnya. Tahapan-tahapan itulah yang kemudian harus dipelajari di dalam proses pemanfaatan dari sumber daya alam menjadi bahan-bahan yang akan menjadi komponen dari kebutuhan hidup manusia. Itu akan dibahas nanti di bagian kedua dari pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam. Bagian pertama ini akan difokuskan kepada bagaimana prospek sumber daya alam Indonesia itu diproses secara bertahap, setahap demi setahap, bisa menjadi benda yang diinginkan. Misalnya akhirnya bisa menjadi televisi, akhirnya menjadi mobil, akhirnya menjadi sepeda motor, akhirnya menjadi gedung, akhirnya menjadi jembatan, akhirnya menjadi bahan pangan dan seterusnya. Tahapan-tahapan itu dapat ditelusur kaitannya antara sumber daya yang ada di alam sampai di ujung yang satunya adalah benda-benda kebutuhan hidup manusia. Nah, sebuah sumber daya alam bisa menjadi banyak macam kebutuhan hidup manusia. Misalnya, minyak CPO diproses bisa menjadi minyak goreng, bagian pangan. Tapi seratnya yang ada di dalam proses membuat CPO itu menjadi serat nabati bisa diproses menjadi bahan pakaian. Setelah diproses menjadi serat-serat alam, dipintal menjadi lembaran-lembaran yang kemudian akan menuju kepada pemanfaatan sebagai pakaian atau bahan pakaian. Kemudian sama-sama serat. Serat itu kalau bisa di fermentasi, diproses menjadi biogas. Biogas bisa menjadi energi untuk berbagai kebutuhan suplai energi dari kebutuhan hidup manusia. Nah, begitulah pada bagian pertama ini dapat kita rangkum isi dari materi perkuliahan bagian pertama ini adalah bisa disimpulkan yang pertama mengidentifikasi sumber daya alam Indonesia yang berupa sumber daya alam organik. Coba dikenali 10 sumber daya alam organik tertinggi atau terbanyak di Indonesia. Kenali di mana adanya, berapa jumlahnya, apakah tersebar di seluruh Indonesia atau tidak, sehingga nanti akan bisa diidentifikasi penyebarannya di Indonesia. Yang kedua, mengenali atau mengidentifikasi sumber daya alam anorganik, di mana beradanya, di manakah ada nikel, di mana ada tembaga, di mana ada pasir besi, di mana ada pasir silikat, di mana ada tanah liat, di mana ada batu kapur, di mana ada minyak bumi, di manakah ada gas bumi, ada batu bara, dan seterusnya. Di mana dengan mengenali 10 sumber daya alam anorganik yang paling banyak di Indonesia, maka dapat diketahui potensi Indonesia dari sisi sumber daya alam anorganik. Nah, dilihat penyebarannya, apakah tersebar merata di seluruh Indonesia atau di tempat-tempat yang sangat khusus. Apakah ada di permukaan bumi, dapat dipakai langsung, diambil penambangannya terbuka, atau harus dimasukkan, diambil dari dalam bumi, atau sangat sederhana, ada di udara, misalnya nitrogen, ada oksigen. Gimana? Apakah bisa dimanfaatkan? Apakah bisa dipakai sebagai penyusun kebutuhan hidup manusia? Demikian juga yang ada di air laut, di air sungai. Ada sumber ya yang namanya H2O, bisa diproses menjadi air minum,
air minum dari air sungai, air minum dari air laut, air minum dari air yang ada di dalam tanah diproses melalui sebuah proses pemanfaatan sumber daya alam yang namanya air bisa menjadi air minum, bisa menjadi air untuk pengairan pertanian. Ada yang diubah menjadi steam atau uap air untuk penggerak turbin dengan sistem pembangkit steam, kemudian dari pembangkit steam dipakai mesin untuk membangkitkan listrik untuk kebutuhan hidup manusia. Kemudian dulu lagi, jadi semua sumber daya alam yang organik maupun anorganik itu diproses untuk bisa menjadi 8 macam kebutuhan hidup manusia atau mendukung terbentuknya kebutuhan hidup manusia itu. Jadi bisa menjadi bahan utamanya dan juga menjadi bahan pendukung. Itulah bagian pertama ini akan mengidentifikasi sumber daya alam organik dan organik. Sumber daya alam itu kalau dipakai bisa saja berkurang kalau tidak terjadi renewable. Kalau renewable bisa diperkirakan bahwa yang dipakai dengan yang terbarukan lebih banyak yang mana. Kalau masih lebih banyak yang terbarukan atau paling tidak sama, maka tidak akan habis selamanya. Demikian juga kalau tidak renewable, tidak bisa terbarukan, tentu kalau dipakai terus-menerus akan berkurang. Maka diperlukanlah nanti pada bagian 2 perkuliahan ini, setelah teknologi pemanfaatannya adalah konservasi. Bagaimana sumber daya alam yang berkurang terus itu tetap bermanfaat di dalam mencukupi kebutuhan hidup manusia dengan berbagai macam cara. Itu nanti akan dibahas di bagian kedua bersama-sama teknologi proses pengolahan dari sumber daya alam itu menjadi tahap-tahapan. Demikianlah bagian pertama ini akan diikuti atau diakhiri dengan 5 tugas sekaligus. Tugas yang pertama, identifikasi sumber daya alam organik Indonesia. Tugas yang kedua, identifikasi sumber daya alam anorganik Indonesia. Tugas yang ketiga adalah mengidentifikasi kebutuhan hidup manusia itu ada apa saja yang 8 itu, yang berupa pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, lingkungan kimia, fisika, geologi, nuklir, dan lingkungan sosial budaya. Kebutuhan hidup yang 8 itu harus diwujudkan dalam benda-benda apa yang diperlukan untuk masing-masing. Pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi komunikasi, lingkungan sosial budaya fisika, dan seterusnya. Itu bendanya apa? Nah, benda itu terdiri atas komponen-komponen, bagian-bagian benda-benda. Dan bagian benda-benda itulah yang kemudian harus diperoleh atau didapatkan dari proses pengolahan sumber daya alam. Nah, urutannya bisa kita kan dengan 1, 2, 3 tadi adalah dari sumber daya alam bisa dikenali, dari kebutuhan hidup manusia bisa dikenali. Dari sumber daya alam menjadi kebutuhan hidup itu tidak semuanya sekali jadi, bertahap. Maka harus dikenali pula jalur proses sumber daya alam menuju kebutuhan hidup manusia itu bagaimana. Selangkah, 2 langkah, 5 langkah, dan seterusnya. Disebut sebagai pohon industri. Jadi sumber daya alam diproses setahap-setahap akan menjadi berbagai macam benda. Menjadi bahkan benda yang bisa saja digunakan untuk kebutuhan hidup manusia dari masing-masing dan berbagai bidang. Demikian juga pohon industri dapat dibuat dari ujung kebutuhan hidup manusia, kemudian diperlukan bahan-bahan apa, benda-benda apa yang harus dibuat. Sebagai contoh tadi kita sebutkan kalau ada kendaraan sepeda motor, ada bannya dari karet, dari polimer dan seterusnya. Ada rodanya dari besi baja, ada di pasir besi, pasir yang lain. Demikian juga ada keramiknya. Demikian juga ada plastiknya dan seterusnya. Itu dapat dilihat
di pohon industri kendaraan roda 2 maupun pohon industri kendaraan bermotor roda 4 dan seterusnya. Nanti akan terlihat benda-benda apa yang harus dibuat dari sumber daya alam. Kemudian, bagaimana membuat benda-benda itu dari sumber daya alam nanti akan diteruskan pada bagian 2 pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam ini. Demikian kurang lebihnya isi dari pemanfaatan konservasi sumber daya alam bagian pertama. Sekian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.